wabarakatuh. Salam bahagia. Masih banyak di antara kita yang sering dihotomikan antara kurikulum 2013 sebagai kurikulum baru, kemudian kurikulum lama kita sebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Karena apa? Kurikulum 2013 itu juga membutuhkan kurikulum tingkat satuan pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2014. Kurikulum tingkat satuan pendidikan itu adalah kurikulum operasional. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan, yang mana antara satuan pendidikan satu dengan yang lain bisa berbeda. Terlebih lagi pendidikan kesetaraan, di mana pendidikan kesetaraan itu struktur kurikulumnya kan kita tahu ada kelompok umum, yaitu mata pelajaran yang tergabung mata pelajaran akademik, kemudian kelompok khusus, yaitu mata pelajaran pemberdayaan dan keterampilan yang terdiri dari keterampilan wajib dan keterampilan pilihan. Nah, pada kelompok khusus ini muatan-muatannya, isinya bisa berbeda antara satu satuan pendidikan dan satuan pendidikan yang lain, sehingga perlu dilakukan semacam analisis konteks. Nah, untuk itulah kemudian dilakukan penyesuaian dengan situasi, kebutuhan, kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat setempat, dan dituangkan di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang mana KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan antara satu PKBM dengan PKBM yang lain, satu SKB dengan SKB yang lain, itu bisa berbeda-beda muatan pemberdayaannya. Mungkin untuk muatan kelompok umum agak relatif sama, walaupun nanti analisis berdasarkan analisis konteks pembelajarannya bisa ada variasi-variasi. Tapi untuk kelompok khusus bisa sangat berbeda, dan muatan-muatan kelompok khusus dalam mata pelajaran pemberdayaan dan mata pelajaran keterampilan wajib maupun pilihan itu dituangkan di dalam dokumen kurikulum operasional yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, ini diatur di dalam Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014. Tadi disebutkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP itu disebut dengan kurikulum operasional. Artinya apa? Sebuah satuan pendidikan dinyatakan memiliki kurikulum jika satuan itu sudah menyusun kurikulum operasionalnya, yaitu KTSP. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menyelenggarakan pembelajaran hanya berpedoman pada Permendikbud saja, tapi harus punya dokumen kurikulum operasional, yaitu KTSP. Dan KTSP ini disusun setiap tahun, yang dilakukan pada kegiatan yang namanya peninjauan kurikulum. Jadi peninjauan kurikulum tidak hanya diselenggarakan atau dokumennya ada hanya untuk sesajen asesor, ada surat-surat undangan, ada notulennya, mungkin ada foto-fotonya, tapi tidak tahu substansi penyelenggaraan peninjauan kurikulumnya itu mungkin kurang begitu pas. Artinya belum ada dokumen yang real disusun oleh satuan pendidikan. Termasuk kita sekarang ketika menyelenggarakan kurikulum 2013 harus ada legal standing, harus ada dokumen kurikulum operasional. Apa itu? Berupa surat keputusan penetapan penggunaan kurikulum 2013 yang ditandatangani oleh satuan pendidikan dalam bentuk dokumen KTSP. Jadi kalau sekarang ini kelas 10 mulai menggunakan kurikulum 2013, dia wajib memiliki dokumen KTSP K13. Sementara setara kelas 11 dan setara kelas 12 masih menggunakan dokumen KTSP yang lama. Dalam satu tahun pelajaran memiliki dua dokumen KTSP, KTSP 2013 dan KTSP kurikulum lama. Kalau di kesetaraan kurikulum 2007. Ini dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan
ditetapkan oleh satuan pendidikan, ditandatangani oleh ketua PKBM atau kepala SKB, kemudian disahkan oleh dinas pendidikan. Bisa langsung ditandatangani kepala dinas, atau mungkin atas nama kepala dinas ditandatangani kepala bidang. Mungkin bisa saja diberi kewenangan penilai untuk memberikan legalisasi. Tapi wajib hukumnya KTSP itu ditetapkan oleh satuan pendidikan dan disahkan oleh dinas pendidikan. Barulah namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan itu memiliki bisa menjadi legal standing pelaksanaan kurikulum 2013. Nah, kalau tidak ada KTSP yang ditandatangani kemudian disahkan oleh dinas, berarti pelaksanaan kurikulum 2013 tidak legal dalam arti secara yuridis formalnya, hanya melaksanakan berdasarkan struktur kurikulum, kemudian ada jadwalnya. Bukan seperti itu, tapi harus ada dokumen KTSP. Nah, dokumen KTSP itu sendiri terdiri dari 3 dokumen. Ada 3 dokumen. Yang pertama adalah dokumen 1 yang minimal terdiri dari visi, misi, kemudian tujuan, kemudian struktur kurikulum, termasuk di dalamnya muatan kelompok khusus. Kemudian ada pemetaan SKK, yang mana ini kalau di formal namanya pengaturan beban belajar, sedangkan di pendidikan kesetaraan kita sebut dengan pemetaan SKK. Karena apa? Di kurikulum 2013 satuan kredit kompetensi atau SKK-nya masih disajikan itu perlu dipetakan atau perlu didistribusikan. Nah, penetapan distribusi SKK itu ditetapkan di dalam dokumen 1 KTSP. Kemudian dalam dokumen 1 juga dituangkan kalender akademik, kemudian dituangkan penetapan KKM, kriteria kelulusan, kenaikan memasuk ke modul berikutnya seperti apa, kemudian kenaikan tingkatan dan seterusnya. Itu tertuang di dalam dokumen 1. Sedangkan dokumen 2 berisi silabus. Nah, silabus ini bisa mengembangkan dari silabus model yang sudah disusun oleh pemerintah. Dalam ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bersama dengan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Sudah ada silabusnya, tinggal kita kembangkan. Nah, kemudian yang dokumen berikutnya yaitu dokumen 3, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran memuat semua mata pelajaran yang disajikan pada tahun pelajaran itu, yaitu selama 1 tahun disajikan oleh PKBM ataupun SKB. Ini isi dari dokumen KTSP. Mulai sekarang kita biasakan tidak kita dihotomikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum lama, kita sebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum lama kita sebut dengan KTSP, kurikulum baru K13. Tidak, kita sebut saja kurikulum lama dan kurikulum baru, atau kurikulum lama dan kurikulum 2013. Karena faktanya kurikulum baru yaitu kurikulum 13 juga membutuhkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi begini, penyusunan KTSP oleh satuan pendidikan kesetaraan, dalam hal ini bisa SKB maupun PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, bukanlah bagian dari memformalkan pendidikan kesetaraan. Bukan. Ini adalah bagian dari bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan agar lebih bermutu dan lebih bermanfaat. Artinya apa? Penyelenggara pendidikan kesetaraan memiliki desain, memiliki rancangan apa yang akan dikerjakan dalam 1 tahun dan target-targetnya apa, kriteria ketuntasan modul seperti apa, kriteria kenaikan tingkatan seperti apa, bagaimana pemetaannya dan bagaimana kalender akademiknya dan jadwalnya, itu dituangkan di dalam dokumen KTSP berikut perangkat pembelajarannya. Ini merupakan bentuk akuntabilitas satuan pendidikan kepada publik. Ini loh rancangan saya selama 1 tahun, dan nanti akan dicocokkan apakah rancangan pembelajaran itu yang dituangkan di dalam KTSP seperangkat pembelajaran yaitu silabus dan RPP-nya
bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak, sehingga masyarakat bisa menilai apakah dalam mendesain, dalam merancang program pembelajaran satuan pendidikan kesetaraan, dalam hal ini PKP dan SKB, bisa merancang dengan bermutu atau tidak. Artinya tidak hanya sekedar sebagai sesaji bagi asesor, bagi supervisor yang akan mengunjungi satuan pendidikan, tapi betul-betul perangkat pembelajaran itu dirancang dengan baik. Oleh karena itu nanti pada kesempatan berikutnya akan saya bahas bagaimana merancang program pembelajaran, dalam hal ini mengembangkan silabus dan menyusun RPP berdasarkan modul. Karena kan pembelajaran kita sekarang untuk kurikulum 2013 berbasis modul. Bagaimana pembelajaran modular dan bagaimana perencanaan perangkat pembelajarannya akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.